Oke, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kemudian juga tetap semangat ya. Video ini kami buat sebagai salah satu semacam panduan untuk teman-teman semuanya yang kaitannya nanti dengan kegiatan pelaksanaan bimbingan laporan Learning Factory di tahun 2025. Nah, meskipun nanti teman-teman juga sudah kami berikan link Google Drive untuk download file ataupun berkas yang nanti akan teman-teman gunakan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan laporan Learning Factory. Di video ini akan mungkin beberapa kami jabarkan kaitannya dengan apa saja sih yang harus teman-teman nanti siapkan, kemudian apa yang harus dilaksanakan, kemudian nanti endingnya bagaimana. Oke, kita mulai. Jadi tujuan kita membuat laporan Learning Factory ini adalah yang pertama, itu nanti teman-teman bisa mempresentasikan hasil selama kegiatan teman-teman di KP2 Ungaran tentunya. Eh, Nanti ada dua skema yang akan teman-teman laksanakan. Yang pertama adalah membuat laporan dalam bentuk Word. Nanti teman-teman buat laporan sesuai dengan template yang sudah kemarin disampaikan. Kemudian yang kedua nanti teman-teman menyiapkan untuk materi presentasi, ya materi presentasi dalam bentuk PowerPoint ataupun yang lainnya. Yang jelas teman-teman bisa menyampaikan apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan yang kemarin. Kemudian selanjutnya adalah nanti teman-teman akan kami berikan link Google Drive, di mana dalam link Google Drive itu nanti akan terdapat beberapa hal yang bisa teman-teman nanti download, dan saya sarankan semuanya di-download ya supaya nanti teman-teman tidak bingung ketika nanti misal Pak ini harus bagaimana ini semuanya ada di sana. Jadi teman-teman nanti silahkan buka Google Drive, nanti isinya seperti ini. Berkas laporan mahasiswa itu nanti ada sekitar 5 folder yang kita berikan. Yang pertama adalah di folder pertama nomor 1 itu adalah daftar dosen pembimbing teman-teman. Nanti silahkan dicek teman-teman ini dosen pembimbingnya siapa. Kemudian nanti kalau sudah tahu dosen pembimbingnya siapa, nanti kami akan berikan link grup WA bimbingan. Jadi masing-masing mahasiswa atau yang sudah jelas dosen pembimbingnya siapa, nanti silahkan masuk di grup WA untuk bimbingan ke dosennya masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti ada panduan laporan baik untuk Word maupun yang PPT dalam konteksnya adalah seminar. Kemudian yang ketiga itu adalah template laporan. Template laporan kemarin mungkin sudah disampaikan di grup official ya. Nanti silahkan kalau misal hilang atau apa bisa di-download kembali. Kemudian nanti ada yang keempat adalah kartu konsultasi LF. Kartu konsultasi LF ini nanti teman-teman wajib dicetak ya dengan ukuran kertasnya A5. Kemudian nanti ada Q&A atau question and answer. Nanti ada beberapa mungkin jenis-jenis pertanyaan yang sering muncul, itu nanti teman-teman bisa lihat di situ jawabannya bagaimana. Oke, kita pertama buka di folder daftar dosen pembimbing. Di folder daftar dosen pembimbing nanti teman-teman silahkan buka dan download. Kira-kira nanti teman-teman itu pembimbingnya siapa? Nanti di sini sudah ada daftar dosen pembimbing. Ada 24 daftar dosen pembimbing. Nanti silahkan teman-teman cari namanya di mana. Jika ada kesalahan kaitannya dengan nama, kelas, kemudian atau yang lainnya nanti bisa dikonfirmasikan kepada kami. Atau mungkin Pak, nama saya double ada di dua dosen pembimbing, nanti bisa disampaikan juga kepada kami. Oke. Kemudian di folder kedua nanti teman-teman akan kami suguhkan di sini adalah panduan laporan. Silakan nanti panduan laporan ini juga teman-teman nanti bisa download ya. Apa sih isinya di panduan laporan ini? Di panduan laporan ini nanti teman-teman ya ini adalah sebagai acuan nanti teman-teman dalam membuat laporan, mulai dari penulisannya menggunakan huruf apa, kemudian untuk seperti laporan-laporan mungkin yang sebelumnya, nanti untuk tulisan yang berwarna hitam di dalam template itu teman-teman jangan sampai merubah ya. Jadi yang bisa dirubah itu adalah
huruf yang kami tandai warna merah. Jadi nanti yang huruf ditandai warna merah itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Ya, itu nanti dalam buku pandu dalam panduannya seperti itu. Kemudian perhatikan spasi, kemudian perhatikan rata kanan kirinya, ya. Kemudian nanti apa saja isinya. Untuk isinya nanti teman-teman melaporkan semua kegiatan selama di Learning Factory, dari mulai kegiatan persiapan lahan, kemudian pembibitan, ada perawatan TBM, ada perawatan TM, dan juga panen. Nah, untuk fontnya hati-hati ya, nanti fontnya kita minta di tahun ini untuk laporan Learning Factory itu menggunakan font Arial dengan ukuran 12 poin, spasinya 1,5. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan bimbingan nanti teman-teman bisa melaksanakan secara online ataupun offline, ya tergantung nanti dengan dosennya masing-masing. Kalau dosennya minta teman-teman datang ke kampus nih menemui dosen, kemudian dilaksanakan secara offline juga boleh, ataupun secara online dengan hanya teman-teman mengirimkan file laporannya, kemudian nanti direvisi oleh si dosen pembimbing. Untuk memberi nama, nanti teman-teman jangan lupa untuk memberi nama itu harus diikuti panduannya sesuai dengan format yang sudah ada. Contoh, nanti setiap teman-teman ngirim file itu dilihat ya, jangan asal ngirim. Yang pertama adalah nanti teman-teman pastikan namanya, kemudian NIM-nya, kelasnya, kloternya 1, kloter 2, kloter 3, ataupun kloter 4. Contoh di sini adalah Ahsan, NIM-nya sekian. Nanti dikasih buka kurung dan tutup kurung ya. Nanti untuk NIM-nya ada di dalam tanda kurung, kemudian nanti diberi koma, kelasnya berapa, PB1 sampai PBL, kemudian di koma lagi itu kloternya, kloter 1, kloter 2, ataupun kloter 3. Oke, jadi jangan lupa ya nanti untuk proses pengiriman filenya jangan lupa dirubah namanya dulu sesuai dengan format yang sudah tadi disampaikan sesuai di contoh. Diperhatikan tanda kurungnya, diperhatikan komanya sehingga kami itu lebih mudah dalam membaca file teman-teman. Kemudian nanti jangan lupa setiap teman-teman melakukan konsultasi atau mengirimkan file revisian misalkan ke dosen pembimbing, itu nanti kartu konsultasinya jangan lupa diisi. Nah, nanti kartu konsultasi itu sebagai record teman-teman yang sudah melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing sampai nanti laporan itu di ACC. Ya. Nanti dalam membuat laporan, teman-teman jangan lupa aktifkan Mendeley-nya. Kemarin sudah diajari di literasi digital. Kemudian untuk menggunakan daftar pustakanya menggunakan apa 7th edition. Nah, nanti sambil jalan ataupun nanti teman-teman lupa bisa sekaligus searching ataupun tanya kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian lampiran nanti ya, di dalam lampirannya teman-teman jangan lupa di-scan form yang kemarin sudah dibuat selama Learning Factory dari hari pertama sampai hari ke-10, semuanya di-scan ya, dijadikan lampiran. Hari pertama kegiatannya apa? Misal di panen. Hari pertama dipanen kegiatannya apa? Ya kan sensus AKP misal. Nah, itu di situ menggunakan form-formnya apa aja, mulai dari RKH, BKM, laporan harian, laporan bulanan, kemudian RHK, dan form-form pendukung di hari yang teman-teman laksanakan tersebut. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-10. Jadi nanti dalam lampiran itu dikasih keterangan hari pertama kegiatannya apa, hari kedua kegiatannya apa, plus nanti di-scan-kan atau dimasukkan file teman-teman atau berkas form yang kemarin diisi saat Learning Factory. Kemudian nanti ya teman-teman kalau sudah ACC laporannya, yang wajib di print hanya halaman pengesahan. Di halaman pengesahan itu nanti ada tanda tangan si pembuat laporan atau yang menyusun,
kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing, dan yang ketiga itu nanti adalah yang mengetahui direktur AKPY. Jadi nanti kalau teman-teman sudah selesai laporan bimbingan, sudah di ACC dosen, silahkan di print halaman pengesahannya, ditandatangani, dimintakan tanda tangan ke dosen pembimbing, dan nanti dikumpulkan untuk kita mintakan tanda tangan kepada direktur AKPY. Nah, setelah itu kalau sudah ditandatangani direktur AKP semua sudah tanda tangan, nanti teman-teman tinggal scan file atau halaman pengesahan itu, kemudian nanti dijadikan satu dengan laporannya teman-teman. Jadi nanti untuk halaman pengesahan yang sebelumnya di laporan teman-teman itu nanti digantikan dengan halaman pengesahan yang sudah di ACC. Terus kemudian nanti laporannya dibuat dalam bentuk PDF. Ya, setelah di PDF, jangan lupa dikasih nama, yaitu tadi formatnya adalah nama dalam kurung NIM, koma kelas, koma kloter yang teman-teman ikuti. Kemudian setelah itu silahkan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing, apakah teman-teman boleh upload sendiri atau diuploadkan oleh dosen pembimbing, yang jelas dalam bentuk PDF. Pelaksanaan bimbingan laporan kapan? Yaitu dimulai pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 30 April 2025. Untuk daftar dosen pembimbingnya yang tadi sudah terlampir di folder nomor 1. Kemudian teman-teman juga wajib membuat materi presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, untuk seminar ataupun presentasi ini boleh dilaksanakan setelah laporan sudah di ACC ataupun belum di ACC. Nanti tergantung teman-teman kesiapannya di mana. Pak, saya siap seminar dulu Pak, laporannya nanti setelah seminar, itu boleh. Atau bersamaan juga nggak apa-apa, nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya. Terus kemudian untuk teknis revisiannya di sini juga sudah kami sampaikan. Nanti teman-teman ngirim file itu dalam bentuk Word aja ya, nggak usah PDF, Word saja. Nanti dalam Word ini nanti dosen masing-masing dosen akan memberikan komen di area yang sekiranya masih harus direvisi. Nah, nanti komennya dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti bagian yang di komen ini silahkan nanti teman-teman perbaiki, kemudian setelah diperbaiki dikembalikan kepada dosen pembimbing. Ya, dikembalikan lagi kepada dosen pembimbing sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pembimbing di mana atau apa yang harus direvisi. Setelah itu nanti untuk panduan seminarnya nanti masih kami yang jelas gini. Untuk yang teman-teman seminarkan itu sesuai dengan apa yang teman-teman nanti kuasai. Pilih salah satu di shelter mana teman-teman mau presentasikan ya. Nah, nanti jangan lupa untuk di halaman awal itu nanti teman-teman kasih nama, kasih NIM, kelasnya, kloternya, afdelingnya mana, dan kemandoran berapa. Kemudian dalam isi PowerPoint itu harus berurut. Misal teman-teman mau pekerjaan semprot piringan pasar pikul. Itu norma kegiatannya harus ditampilkan, kemudian teknis pelaksanaan kegiatannya itu bagaimana, kemudian kendala yang dihadapi selama praktik di lapangan apa, kemudian hasil kerja atau prestasinya bagaimana. Setelah itu nanti teman-teman memberikan kesimpulan atau mengevaluasi dari kegiatan yang dilakukan. Meskipun teman-teman nanti hanya memilih salah satu materi yang teman-teman akan presentasikan, tapi semuanya tetap teman-teman harus pahami dari mulai persiapan lahan sampai dengan kegiatan panennya. Ya kan seperti itu. Pelaksanaan ini terakhir di tanggal 30 April 2025. Oke, itu untuk file atau folder yang ada dalam buku panduan. Nah, silakan nanti teman-teman baca ya panduannya. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak tanya padahal belum baca panduan.
Nah, panduannya di sini saya rasa sudah lumayan lengkap. Kalau sekiranya memang ada yang masih bingung, silahkan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian kita beralih ke folder ketiga. Di folder ketiga ini nanti teman-teman silahkan cek, di sini ada template laporan. Di dalam template laporan ini teman-teman kemarin sudah kami share juga sepertinya di grup official ya. Nanti kalau kemarin belum sempat download, ini silahkan segera di-download. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, nanti teman-teman tidak boleh merubah konten yang sudah kami tulis dalam huruf warna hitam. Yang boleh teman-teman nanti rubah itu adalah yang warna merah seperti ini. Nah, susunannya jangan dirubah. Contoh anak sawit, misal teman tadi namanya siapa, Hasan, NIM-nya, kemudian di sini kelasnya gitu kan. Jangan, ini nama pembibitan ini adalah nama kelas, jadi pembibitannya atau kelasnya tetap di bawah. Kemudian nanti untuk yang program studi ini silahkan diganti sesuai program studi teman-teman. Oke, untuk halaman pengesahan, nah ini yang tadi saya sampaikan, nanti teman-teman kalau nanti sudah laporannya di ACC, maka silahkan teman-teman nanti print halaman pengesahan ini. Setelah di print, ditandatangani, dikasih nama dosen pembimbingnya, kemudian nanti diserahkan kepada dosen pembimbing apakah mau dikumpulkan jadi satu atau bagaimana untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari direktur. Setelah nanti tanda tangan direktur sudah ada, nanti silakan teman-teman scan, ya, kemudian dijadikan satu dengan laporan yang lain. Saya rasa kalau untuk template sudah oke lah ya. Jadi untuk yang warna-warna merah ini silahkan disesuaikan. Kemudian untuk daftar isi juga dikasih nomornya. Jangan sampai nanti ketika ngirim itu masih XXX seperti ini. Nanti silahkan dikasih nomor dan usahakan nanti teman-teman buatnya secara sudah menggunakan sistem, jangan manual ya kalau bisa. Kalau bisa. Kemudian nanti tabelnya juga jangan lupa, pasti ada tabel, kemudian juga ada gambarnya. Nanti setiap gambar ditulisin gambar satu itu kegiatannya apa di halaman keberapa. Nanti silakan nanti teman-teman kasih. Kemudian di dalam pendahuluan nanti di paragraf pertama silakan cari referensi yang menceritakan tentang kelapa sawit itu secara umum. Kelapa sawit itu apa sih dan sebagainya. Kemudian di paragraf kedua nanti hubungannya dengan luas dan produktivitas kelapa sawit. Kalau bisa tahun yang masih sangat muda, contohnya tahun 2024. Jadi kita bisa mendapatkan data yang masih relevan saat ini. Jangan sampai nanti ngambil data tahun 2001 misalnya, itu udah terlalu jauh ya. Minimal 5 tahun atau 4 tahun terakhir. Kemudian paragraf ketiga yaitu adalah terkait dengan kendala atau faktor yang mempengaruhi untuk mencapai produktivitas. Salah satunya kenapa kok di perkebunan rakyat produktivitasnya masih rendah. Kemudian di paragraf keempat nanti itu adalah terkait dengan peran SDM dalam peningkatan kualitas produktivitas kelapa sawit yang hubungannya dengan beasiswa yang teman-teman sekarang dapatkan. Jadi teman-teman ini dapat beasiswa itu tujuannya buat apa toh? Nah, salah satunya kan bagaimana nanti produktivitas kelapa sawit itu bisa tinggi sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan di paragraf kelima nanti teman-teman tidak perlu merubah, silahkan pakai yang sudah ada ini, termasuk yang di tujuannya. Kemudian nanti untuk ini di bab 2 pelaksanaan learning factory ditulis ini dari tanggal berapa ke tanggal berapa sesuai dengan teman-teman kloternya kemarin. Mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Kemudian nanti silahkan di bagian deskripsi alokasi, deskripsikan atau ceritakan KP2 itu seperti apa. Untuk fotonya ini, foto petanya silahkan dipakai ya, silahkan dipakai. Kemudian nanti untuk dokumentasi learning factory silahkan ambil dokumentasi yang teman-teman foto bersama, karena setiap plotter saya yakin sudah ada foto bersamanya masing-masing. Untuk yang kemandoran, jumlah dan nama anggota silahkan nanti diinput afdelingnya apa, kemandorannya berapa, nama anggotanya siapa saja, kegiatan learning factory dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan learning factory dalam tabel ini nanti silahkan teman-teman input dari hari pertama datang sampai pulang. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, sampai kepada hari kepulangan. Untuk di hasil dan pembahasan nanti teman-teman silahkan melaporkan atau
membuat laporannya itu yang pertama adalah mulai persiapan lahan, pembibitan, perawatan TBM, perawatan TMC ingin baik dengan panen. Nah, di dalam deskripsi kegiatan silakan teman-teman nanti mendeskripsikan kegiatan, misalkan persiapan lahan itu adalah apa, kegiatan yang dilakukan apa saja, ya kan? Kemudian nanti di 1.2 nanti norma kegiatannya kemarin yang dikerjakan apa, deskripsi yang harus dilakukan apa. Misal kemarin pancang lahan datar. Pancang lahan datar itu kegiatannya apa dan sebagainya, normanya berapa. Kemudian kemarin mendapatkan prestasi atau tidak, itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian dari kegiatannya itu apa evaluasinya, mencapai target atau tidak, atau apa yang harus ditingkatkan. Kemudian jangan lupa foto-foto kegiatan kemarin saat di persiapan lahan. Karena persiapan lahan teman-teman 2 hari, maka silahkan dilaporkan untuk hari pertamanya dan hari keduanya. Jangan sampai nanti yang dilaporkan hanya hari kedua atau hari pertama saja, sampai kepada panen. Untuk di kesimpulan, silakan nanti si teman-teman untuk kesimpulan ini kan warna merah ya. Jadi teman-teman bisa mengisi sendiri. Isinya itu adalah menjawab dari tujuan dilaksanakannya Learning Factory. Ya, tujuannya ada di mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini tujuan Learning Factory 1, 2, 3, 4. Tujuan ini apakah tercapai atau tidak, nanti silahkan teman-teman simpulkan di dalam kesimpulan bab 5. Ya, nanti dijawab di sini. Kemudian daftar pustaka seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk daftar pustakanya silahkan menggunakan insert citation ataupun menggunakan Mendeley. Insert citation boleh, menggunakan Mendeley boleh. Yang jelas nanti apa yang teman-teman kutip di dalam membuat laporan itu harus muncul di daftar pustaka. Gitu ya, nanti untuk yang template LF. Kemudian nanti untuk yang kartu konsultasi bentuknya seperti ini. Nah, untuk kartu konsultasi nanti silakan teman-teman ya ini di print menggunakan kertas warna kuning. Nanti silakan datang ke fotokopian kemudian minta diprintkan kertas warna kuning yang agak tebal ya, jangan yang tipis banget, yang agak tebal itu diprintkan ukurannya A5. Jadi kalau teman-teman nanti ngeprint sama temannya 2 orang itu udah jadi 2. Jadi A5 itu kan setengahnya dari A4. Sehingga nanti bisa 2 kali. Nah, nanti silahkan ditulisi namanya siapa, teman-teman sesuai nama sendiri-sendiri. NIM-nya, terus kemudian nama dosen pembimbingnya siapa. Di bawah ini jangan lupa dikasih nama dosen pembimbing. Kemudian nanti teman-teman setiap konsultasi itu silahkan menyerahkan kartu konsultasi mulai dari nomor, tanggal konsultasinya kapan. Kalau ini kan teman-teman masuknya di semester 2, maka di sini tulis 2/2025. Materi konsultasinya apa? Terserah teman-teman nanti mendeskripsikan di sini apa. Kemudian nanti tanda tangan, di sini ada mahasiswa, ada dosen, nanti teman-teman tanda tangan, nanti baru dosennya tanda tangan. Dosen akan tanda tangan di bawah ini ketika teman-teman laporannya sudah di ACC. Kalau belum tidak boleh tanda tangan dulu. Oke ya. Yang terakhir itu nanti foldernya adalah Q&A atau question and answer. Jadi apa saja sih yang ada di dalam Learning Factory laporannya? Contoh, kapan batas waktunya? Apa kartu konsultasi harus di-print, bagaimana cara pengisian kartu konsultasi dan sebagainya. Ini kami pilihkan adalah beberapa jenis pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan kepada kami. Ya, mungkin untuk panduan dan sebagainya sudah kami sampaikan. Jika dirasa nanti teman-teman kok masih bingung, silahkan diputar video ini lagi. Nanti akan kami berikan per part-partnya. Nanti silakan nanti teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari video ini atau boleh nanti langsung bertanya kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga laporannya bisa dikerjakan dengan baik, selesai tepat waktu sehingga kita bisa melakukan kegiatan lain yang nanti jauh lebih produktif. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Siapa tahu nanti teman-teman bukanya pas malam hari. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.